Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada manusia terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik, bahwa apakah yang dimaksud cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada orang yang mengatakan, "Saya mencintaimu karena Allah," mungkin saudaranya dan lain sebagainya. Namun ketika saudaranya itu, temannya itu berbuat maksiat, dia mendiamkan saja. Apakah ini yang dimaksud cinta dan benci karena Allah? Kemudian ada juga, khususnya di kalangan pemuda, seorang laki-laki yang mengatakan kepada lawan jenisnya, temannya, "Ana uhibbuki fillah," aku mencintaimu karena Allah. Namun dia tidak berani datang melamar. Ya ketahuilah teman-teman sekalian, itu bukanlah cinta karena Allah, tetapi hanya modus belaka untuk mendapatkan respon dari lawan jenis yang dia sukainya. Lantas bagaimanakah yang dimaksud cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah seorang ulama pernah berkata bahwasanya cinta karena Allah adalah engkau mencintai hamba Allah karena keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benci karena Allah adalah engkau membenci hamba Allah karena dosa dan kemaksiatannya yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian taat kepada Allah, rajin mengerjakan segala perintah, menjauhi segala larangan, maka hendaknya kita mencintai orang-orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, maka selayaknya kita membencinya karena Allah, membenci kemaksiatannya, bukan membenci orangnya. Namun orangnya itu kemudian kewajiban bagi kita untuk mendakwahinya. Adapun jika mereka tetap tidak mau taat kepada Allah, maka kita tetap membenci orang-orang seperti itu. Ada juga cinta karena Allah dan yang kemudian dipandang keliru, yang keliru ya, yang keliru. Seperti contoh, ada seseorang yang tiap bulan diberikan uang 4 juta oleh seseorang tanpa syarat. Dia dikasih saja uang 4 juta. Misal si A memberikan uang 4 juta tiap bulan kepada si B. Maka si B ini secara otomatis mencintai si A. Ya, dia menghormati si A, dia mau berbuat baik kepada si A. Namun ternyata si A ini adalah seorang manajer di bank konvensional. Namun si B tidak mempedulikannya. Dia tetap mencintai si A, bahkan menyanjung-nyanjung pekerjaannya dan lain sebagainya. Tentu ini bukanlah cinta karena Allah, tapi cinta karena materi. Mungkin sekiranya dia sudah tidak diberikan uang tiap bulannya, dia akan membenci si A tadi. Kemudian teman-teman sekalian, ada banyak sekali manfaat jika kita mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini hadis yang cukup populer, riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang merupakan di antara manfaat apabila kita saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi dengan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah pula karena Allah. Jadi orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari manusia sangat membutuhkan naungan. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Muslim, yang dimana hadis ini memerintahkan kita untuk mencintai orang-orang yang beriman. Bahkan disandingkan dengan kesempurnaan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan keimanan kalian tidak akan sempurna sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang apabila kalian mengerjakannya, maka kalian akan saling mencintai? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah kemudian bersabda,
sampaikanlah salam di antara kalian. Jadi salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita menyampaikan salam kepada saudara sesama Muslim, yang dengan itu akan timbul rasa cinta dalam hati kita dan hati saudara kita, sehingga kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah akan mendapatkan naungan di hari kemudian kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.